Di balik gemerlap harta dan kemewahan, ada rahasia kelam yang terkubur, cinta yang dikhianati, janji yang terpecah, dan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika seorang ayah meninggal secara misterius, ketika harta menjadi perebutan, maka perang keluarga tak bisa dihindari. Ini adalah kisah seorang anak yang melawan ibu tirinya. Kisah cinta, perselingkuhan, pengkhianatan dan balas dendam. Hujan rintik turun siang itu, menyelimuti suasana pemakaman yang penuh duka. Peti kayu berwarna hitam yang berisi jasad Arman Wijaya, seorang pengusaha kaya raya, diturunkan ke liang lahat. Di sekelilingnya berdiri keluarga, kerabat, dan karyawan perusahaan yang merasa kehilangan. Di samping liang, Raka anak sulung Arman dari pernikahan pertamanya berdiri dengan wajah kaku. Tatapannya tajam, bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi juga karena keberadaan seorang wanita yang berdiri di sisi lain. Maya, ibu tiri yang selama ini dianggapnya perusak rumah tangga. Maya tampak elegan dengan gaun hitam sederhana, namun matanya tak meneteskan air mata. Justru ia terlihat sibuk mengatur ekspresi, seolah lebih memikirkan citra daripada kesedihan. Raka mengepalkan tangan. Ia ingat betul bagaimana ibunya, Sari, menderita akibat perceraian. Bagaimana malam-malam penuh tangisan. Bagaimana keluarganya tercerai-berai karena perselingkuhan ayah dengan Maya. Dan kini, wanita itu berdiri di depan pusara, bertingkah seolah dialah yang paling kehilangan. Bapak, semoga tenang di sana, gumam Rokaliri. Namun dalam hatinya, ia bersumpah, aku tidak akan membiarkan wanita itu merebut semuanya. Tidak harta, tidak nama baik, dan tidak juga kebahagiaan. Setelah penguburan selesai, keluarga berkumpul di tenda. Para kerabat berbincang pelan. Suasana hening. Namun tiba-tiba terdengar suara Maya. Cukup keras sehingga semua orang menoleh. Mulai besok, semua urusan perusahaan dan rumah tangga akan saya yang atur, katanya mantap. Beberapa kerabat saling berbisik, terkejut dengan keberaniannya mengucapkan itu di hari pemakaman. Raka langsung berdiri. Apa maksud ibu bicara seperti itu di depan pusara ayah? Suaranya bergetar menahan amarah. Maya tersenyum tipis. Aku istri sah almarhum. Jadi wajar kalau aku yang meneruskan. Kau masih muda, Raka. Jangan ikut campur urusan yang belum kau pahami. Suasana hening mendadak berubah tegang. Mata Raka memerah. Tapi ia menahan diri. Ibu Sal, tanyanya, mengejek. Ibu hanya orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga ayah dan ibu kandungku. Jangan pernah berpikir semua orang akan menerima ibu begitu saja. Kerabat berusaha menenangkan. Namun bibit kebencian sudah jelas terlihat di mata Raka dan Maya. Malamnya, setelah acara tahlilan selesai, Raka menemui ibunya, Sari, yang duduk di ruang tamu rumah sederhana mereka. Wajah Sari terlihat lelah. Namun, ada kesedihan yang mendalam. Bu, aku janji, aku nggak akan biarin dia kuasai harta peninggalan ayah, kata Raka penuh tekad. Sari menghela napas. Nak, ibu sudah tidak peduli soal harta. Yang penting, kamu jangan terbawa emosi. Jangan biarkan kebencian menguasaimu. Tapi Bu, dia sudah ambil segalanya dari kita. Sekarang dia mau ambil yang terakhir warisan ayah. Aku nggak akan tinggal diam. Sari hanya menatap anaknya dengan cemas. Ia tahu amarah Raka sudah terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, Maya mengundang seluruh keluarga besar untuk membicarakan pembagian harta. Rumah megah peninggalan Arman dipenuhi orang. Di meja besar, Maya duduk di kursi utama, seolah sudah menjadi ratu di rumah itu. Semua aset perusahaan, rumah, tanah, dan rekening akan tetap atas nama saya, ucap Maya, lantang. Beberapa kerabat mulai resah. Tapi Maya menunjukkan map tebal berisi dokumen. Arman sudah menandatangani surat kuasa dan wasiat. Semuanya sah. Raka yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Itu bohong. Tarik, ayah nggak mungkin kasih semuanya ke kamu. Aku yakin ada yang kamu manipulasi. Maya tersenyum sinis. Kau hanya anak yang masih bau kencur. Jangan sok tahu urusan hukum. Kalau mau, silakan bawa ke pengadilan. Aku tidak takut. Meja bergetar saat Raka menghantam permukaan kayu dengan tinjunya. Para kerabat terkejut. Beberapa mencoba melerai. Maya tetap duduk tenang, seolah menikmati kemarahan Raka saat semua orang bubar. Raka duduk sendiri di halaman rumah, menatap langit malam. Ia menggenggam sebuah kertas robek salinan dokumen lama yang ia temukan dayem-dayem di kamar ayahnya. Sebelum pemakaman,
Kertas itu berisi nama penerima warisan sebenarnya. Dan jelas tertulis, Raka Wijaya, anak kandung Arman. Raka tersenyum getir. Kau pikir kau bisa menang, Maya? Kau belum tahu apa yang akan aku lakukan. Setelah pertemuan keluarga di rumah besar, Raka kembali ke apartemen kecilnya. Ia duduk di meja belajar, menatap lembar kertas salinan dokumen lama yang ia temukan di kamar ayahnya. Tulisan tangan Arman jelas menyebutkan bahwa warisan utama akan jatuh ke tangan anak kandungnya. Tidak ada nama Maya di situ. Raka bergumam lirih, ayah nggak mungkin mengkhianati darah dagingnya sendiri. Berarti ada sesuatu yang dia atau Maya sembunyikan. Ia sadar, untuk melawan Maya, ia butuh bukti lebih kuat. Ia harus menggali lebih dalam, meski itu berarti masuk ke wilayah berbahaya. Keesokan harinya, Maya mengundang Raka untuk makan malam di rumah besar. Suasana meja makan terasa dingin. Maya duduk anggun di ujung meja, sementara Raka hanya menatap makanannya tanpa selera. Maya tersenyum manis, tapi suaranya menusuk. Raka, aku tahu kamu masih marah sama ibu, tapi cepat atau lambat, kamu harus terima kenyataan. Semua harta peninggalan ayahmu sudah resmi atas nama ibu. Raka menaruh sendoknya dengan keras. Aku bukan anak kecil, Maya. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Surat-surat itu pasti kamu manipulasi. Dan cepat atau lambat, aku akan buktikan itu. Maya menatap tajam. Wajah manisnya berubah dingin. Kamu pikir kamu siapa? Anak yang dibuang ayahnya ke rumah ibumu yang miskin. Kamu gak akan pernah menang lawan aku. Ingat, Raka berdiri. Kursi hampir terjungkal. Aku gak takut sama kamu. Semua orang suatu saat akan lihat siapa kamu sebenarnya. Maya hanya tersenyum tipis. Namun matanya menyiratkan ancaman. Malam itu, Raka menyelinap kembali ke rumah besar. Ia tahu Maya sering tidur larut karena sibuk dengan acara sosialnya. Dengan hati-hati, Raka masuk ke ruang kerja ayahnya yang kini selalu terkunci. Beruntung, ia pernah melihat kombinasi brankas dari jauh ketika ayahnya masih hidup. Dengan tangan gemetar, ia memutar angka. Klik! Brankas terbuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting. Akta tanah, rekening perusahaan, dan sebuah amplop coklat lusuh. Raka membuka amplop itu dan jantungnya berdegup kencang. Di dalamnya ada foto-foto Maya sedang bermesraan dengan seorang pria asing, bahkan sejak sebelum menikah dengan ayahnya. Ada juga bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening pribadi Maya, bukan ke rekening keluarga Raka Turkjit. J.D. Bana, dia bukan hanya selingkuhan, tapi juga pengkhianat. Namun sebelum ia bisa keluar, suara langkah kaki terdengar. Maya? Raka buru-buru menyembunyikan amplop itu di balik jaketnya. Saat Maya masuk, lampu ruang kerja menyala. Apa yang kamu lakukan di sini, Raka? Suara Maya dingin. Raka berusaha tenang. Aku melihat barang-barang peninggalan ayah. Maya mendekat, menatap tajam. Kamu gak seharusnya ada di sini. Ruangan ini milik suamiku. Sekarang, milikku. Raka hanya tersenyum sinis, lalu berjalan keluar. Kamu benar, Maya. Tapi cepat atau lambat, semua orang akan tahu kebenaran. Raka menemui seorang karyawan lama perusahaan ayahnya, Pak Darto, yang dulu sangat setia pada Arman. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana. Pak Darto menatap sekeliling, lalu berbisik, Raka, hati-hati sama Maya. Dia bukan orang sembarangan. Banyak rahasia ayahmu yang dia pegang. Dan aku tahu sesuatu. Raka mendekat, penasaran. Apa yang Bapak tahu? Pak Darto menunduk. Beberapa bulan sebelum ayahmu meninggal, dia pernah bilang kalau dia merasa dibohongi. Dia mencurigai Maya punya hubungan gelap dengan seseorang di luar negeri. Dan setelah itu, kesehatan ayahmu tiba-tiba menurun drastis. Raka membek, maksud Bapak, ayah mungkin, debit. Pak Darto menghela napas berat. Aku nggak punya bukti, tapi aku tahu. Ada sesuatu yang gak wajar di balik kematian ayahmu. Raka kembali ke rumah besar, kali ini untuk menemui Maya secara langsung. Ia tak tahan lagi. Maya! Teriaknya di halaman rumah. Maya keluar dengan gaun tidur mahalnya, wajahnya kesal. Apalagi yang kamu mau, Raka? Raka mengeluarkan foto-foto dari amplop. Ini bukti siapa kamu sebenarnya. Ayah sudah tahu, kamu selingkuh. Dan aku yakin kamu juga berperan dalam kematiannya. Maya tertawa dingin. Hah, kamu pikir orang akan percaya omonganmu? Anak muda emosional gak punya apa-apa, melawan aku yang seistri almarhum. Semua orang akan berpihak padaku,
bukan padamu. Raka mendekat, menatap penuh kebencian. Kalau kamu pikir aku akan diam, kamu salah besar. Aku akan cari bukti lebih banyak. Dan saat aku berhasil, semua orang akan lihat wajah asli iblis, bernama Maya. Maya hanya menatap dengan senyum dingin, tapi sorot matanya penuh ancaman. Hati-hati, Raka, main api bisa bikin kamu terbakar. Raka berjalan pulang dengan hati penuh dendam. Di tangannya, amplop bukti perselingkuhan Maya terasa begitu berat. Ia tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Dan dari jendela rumah besar, Maya menatap kepergian Raka sambil meneguk segelas anggur merah. Kalau kau terus cari masalah, Raka, aku tidak segan-segan menyingkirkanmu, seperti aku menyingkirkan ayahmu. Matahari pagi menembus jendela apartemen Raka. Di meja belajarnya, tumpukan dokumen berserakan. Foto-foto perselingkuhan Maya, bukti transfer ke rekening pribadinya, dan surat warisan asli yang mencantumkan nama Raka sebagai ahli waris sah. Semua itu kini ia rapikan ke dalam map hitam. Raka menatap map itu dengan tekad kuat. Ini waktunya. Aku akan bawa ini ke pengadilan. Raka mendatangi kantor seorang pengacara ternama, Arif Prakoso, yang dulu pernah jadi penasihat hukum perusahaan ayahnya. Pak Arif, kata Raka serius, saya ingin menggugat Maya. Dia sudah memanipulasi surat warisan, dan saya punya bukti kalau dia juga berselingkuh. Pak Arif membaca dokumen itu dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Raka, bukti ini cukup kuat, tapi Maya punya koneksi besar. Dia bisa beli hakim, pengacara, bahkan saksi. Kalau kamu mau maju, kamu harus siap perang besar. Ini bukan sekadar soal harta. Ini bisa berujung pada ancaman nyawa. Raka menatap lurus. Saya sudah siap. Ini bukan cuma soal warisan, Pak. Ini soal nama baik ayah saya dan air mata ibu saya. Kabar bahwa Raka menggugat Maya cepat tersebar. Maya tidak tinggal diam. Ia mengundang wartawan ke rumah besarnya dan membuat pernyataan publik. Almarhum suami saya menitipkan seluruh harta dan perusahaan kepada saya. Tapi kini, anaknya yang keras kepala justru ingin merampas hak saya. Saya berharap masyarakat bisa melihat siapa yang sebenarnya rakus di sini. Keesokan harinya, berita-berita di media online penuh dengan judul Raka Wijaya gugat Ibu Tiri. Perebutan harta warisan dimulai anak melawan Ibu Tiri. Perang di keluarga pengusaha Arman Wijaya. Raka marah saat membaca berita itu. Dia balikan fakta seolah aku yang tamak. Namun Maya tidak berhenti di situ. Ia menyewa pengacara kondang Ratna Siregar yang terkenal licik dalam persidangan. Ratna segera menyebar isu bahwa Raka hanya ingin harta untuk melunasi utang-utangnya. Di rumah keluarga besar, Raka menghadiri pertemuan kerabat. Beberapa paman dan tante menatapnya dengan kecewa. Raka, kata Tante Lilis, kenapa kamu tega menggugat ibu tirimu sendiri? Apa kamu mau keluargamu hancur lebih parah? Raka menatap mereka tajam. Keluarga kita sudah hancur sejak Maya masuk. Aku cuma ingin mengembalikan apa yang seharusnya milik kita. Namun Paman Surya menyela dengan nada keras. Kamu cuma bikin malu keluarga. Maya sudah banyak membantu perusahaan. Kalau kamu kalah di pengadilan, nama baik kita habis. Raka berdiri, wajahnya memerah. Kalau kalian semua lebih percaya sama Maya, silakan. Aku nggak peduli. Aku akan lawan dia sendirian kalau perlu. Kerabat terdiam. Sementara Raka keluar dengan amarah membara. Adegan 4. Pertarungan pertama di pengadilan hari. Persidangan pertama tiba. Ruang sidang penuh dengan wartawan, kerabat, dan orang-orang yang penasaran dengan kasus besar ini. Di sisi kiri, duduk Raka dengan Pak Arif. Di sisi kanan, Maya bersama Ratna, pengacaranya, dengan wajah angkuh. Pak Arif berdiri dan menyampaikan, Yang Mulia, kami punya bukti bahwa surat warisan yang diajukan oleh Maya adalah manipulasi. Kami juga memiliki dokumen asli yang ditulis almarhum Arman Wijaya, yang menyebutkan Raka Wijaya sebagai ahli waris tunggal. Ruangan gempar, namun Ratna berdiri dengan senyum licin. Yang Mulia, bukti yang mereka sebut asli ini tidak sah. Dokumen itu tidak disahkan notaris. Sedangkan dokumen kami jelas memiliki tanda tangan notaris resmi. Selain itu, kami punya saksi yang melihat langsung penandatanganan wasiat. Maya menatap Raka dengan tatapan penuh kemenangan. Hakim memutuskan untuk menunda sidang dan meminta waktu memeriksa bukti. Suasana tegang. Setelah sidang, Maya menghampiri Raka di luar gedung pengadilan. Ia berdiri anggun dengan kacamata hitam,
menatap Raka dengan senyum sinis. Kamu pikir gampang menjatuhkan aku, Raka? Aku sudah siapkan segalanya. Bahkan kalau perlu, aku bisa buat ibumu dipermalukan di depan umum. Raka mengepalkan tinju. Jangan pernah bawa-bawa ibu. Maya main dekot. Berbisik di telinganya. Kalau kamu terus melawan, jangan salahkan aku kalau rahasia ibumu terbongkar. Raka terdiam. Apa maksud Maya? Rahasia ibu. Raka pulang ke rumah ibunya, Sari. Ia menatap wajah ibunya yang sedang menyiapkan teh, lalu bertanya lirih. Bu, Maya bilang ibu punya rahasia. Apa maksudnya? Sorry terjat. Cangkir hampir jatuh dari tangannya. Wajahnya pucat. Raka, jangan dengarkan omongan Maya. Dia hanya ingin membuatmu goyah. Tapi Raka menatap ibunya penuh curiga. Kalau memang tidak ada, kenapa ibu terlihat takut? Sari terdiam. Air matanya jatuh. Nak, ada hal-hal yang belum kamu tahu tentang pernikahan ibu dengan ayahmu dulu. Raka terperanjat. Maksud ibu, ada sesuatu yang ayah sembunyikan dari aku? Sari hanya menangis, menolak bicara lebih jauh. Raka duduk di kamarnya, pikirannya kalut. Ia kini punya dua musuh, Maya yang licik dan rahasia kelam yang disembunyikan ibunya sendiri. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau benar ibu menyembunyikan sesuatu, berarti permainan ini jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Dari keyahan, Maya menatap berita di televisi sambil tertawa kecil. Bagus Raka, pelan-pelan kau akan tahu, keluargamu sendiri menyimpan banyak kebusukan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya masih terngiang di kepala. Ada hal-hal yang belum kamu tahu tentang pernikahan ibu dengan ayahmu dulu. Ia merasa ada sesuatu yang besar dan kelam yang disembunyikan ibunya. Namun, Sari tetap menutup mulut ropet-ropet. Pagi hari, Raka keluar apartemen untuk berangkat kerja. Di depan pintu, ia menemukan amplop putih. Isinya foto-foto lama ibunya, Sari, bersama seorang pria asing. Foto itu terlihat intim, seolah menunjukkan hubungan lebih dari sekadar teman. Di bawah foto tertulis tulisan tangan, "Rahasia kecil ibumu, segera akan aku bongkar ke dunia." Raka Jet. Ia langsung menghubungi ibunya. Bu, apa maksudnya ini? Siapa pria di foto ini? Sari terdiam di ujung telepon lalu meneng. Nak, tolong jangan tanya lagi. Ibu janji akan cerita, tapi tidak sekarang, Bu. Aku harus tahu kebenarannya. Teriak Raka, tapi sambungan sudah terputus. Beberapa hari kemudian, media dikejutkan dengan berita baru. Ibu kandung Raka Wijaya diduga punya pria simpanan di masa lalu. Foto-foto yang diterima Raka kini sudah tersebar luas. Nama Sari menjadi bahan gosip murahan. Raka marah besar. Ia mendatangi rumah besar untuk menemui Maya. Ini ulahmu kan? Teriak Raka, menghantam meja ruang tamu. Maya hanya tersenyum angkuh sambil memutar segelas anggur. Kamu suka hadiahnya, Raka? Itu baru permulaan. Kamu pikir kamu anak sempurna? Kamu pikir ibumu malaikat? Haha, semua orang punya rahasia, termasuk keluargamu. Raka menatapnya penuh kebencian. Kamu licik, Maya, tapi aku akan tetap buka semua kebusukanmu di pengadilan. Maya mendekot, berbisik di telinga Raka. Kau boleh serang aku dengan bukti, tapi aku bisa hancurkan mentalmu lewat ibumu. Siap-siap saja. Raka kembali ke rumah Sari. Ia langsung menunjukkan berita dan foto yang tersebar. Bu, tolong jawab jujur. Siapa pria itu? Apa benar ibu pernah selingkuh dari ayah? Sari menangis keras, jatuh berlutut. Nah, itu semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu, bagaimana? Raka berteriak. Kalau ini benar, berarti Maya punya alasan kuat buat jatuhin kita. Akhirnya, Sari membuka sedikit rahasia. Pria itu benar ada dalam hidup ibu. Sebelum pernikahan ibu dengan ayahmu, dia bukan selingkuhan, tapi orang yang pernah ibu cintai. Saat ibu menikah dengan ayahmu, dia muncul kembali, dan itu membuat hubungan ibu dan ayahmu retak. Tapi ibu bersumpah tidak pernah mengkhianati ayahmu. Raka terdiam, antara percaya dan tidak. Kenapa ayah nggak pernah cerita? Tanyanya lirih. Sari menutup wajahnya dengan tangis. Karena ayahmu memilih menyimpan luka itu sendiri. Dan Maya menggunakan masa lalu ibu untuk menghancurkanmu. Beberapa hari setelah itu, Raka kembali menemui Pak Darto, karyawan lama ayahnya. Pak,
Saya butuh tahu lebih banyak. Apa benar ayah merasa sakit hati karena ibu? Pak Darto mengangguk pelan. Iya, Raka. Almarhum pernah cerita kalau dia curiga ibumu masih berhubungan dengan pria itu. Tapi almarhum juga curiga kalau Maya tahu rahasia itu dan menggunakannya untuk menguasai hatinya. Semenjak itu, kesehatan almarhum menurun drastis. Raka terdiam, lalu bertanya, Pak, apa ayah meninggal karena sakit biasa? Atau ada yang tidak wajar? Pak Darto ragu-ragu, lalu berbisik, ada rumor bahwa obat-obatan almarhum diganti. Tapi saya tidak punya bukti. Kalau kamu ingin tahu, coba cari dokter pribadi ayahmu. Namanya Dr. Andika. Dia yang tahu semua catatan medis. Saat Raka mengendarai mobilnya, tiba-tiba sebuah truk besar melaju kencang dari arah berlawanan dan hampir menabraknya. Raka berhasil menghindar, tapi mobilnya terguling ke tepi jalan. Dengan tubuh penuh luka, ia keluar dari mobil yang ringsek. Dari jauh, ia melihat seseorang di dalam truk menatapnya, lalu pergi tanpa jejak. Raka sadar, itu bukan kecelakaan biasa. Ada yang ingin membungkamnya. Di rumah besar, Maya sedang menatap layar ponsel, menerima pesan singkat, target gagal. Dia selamat. Maya mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku harus cari cara lain. Raka tidak boleh terus hidup untuk membongkar semuanya. Setelah selamat dari kecelakaan, Raka semakin yakin pertarungannya dengan Maya bukan sekadar soal harta. Ini menyangkut nyawa dan rahasia besar keluarganya. Ia bertekad menemui Dr. Andika untuk mencari tahu penyebab kematian ayahnya. Namun di sisi lain, ia juga harus menghadapi serangan Maya yang terus membongkar masa lalu ibunya di ruang tamu rumah Sari. Raka berkata lirih pada ibunya, Bu, aku janji akan bongkar semua ini. Bukan hanya untuk harta, tapi untuk kebenaran. Dan kalau Maya memang penyebab kematian ayah, dia harus membayar. Sari memegang tangan anaknya dengan gemetar. Nah, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kebencian mengubahmu jadi monster seperti dia. Raka berdiri di depan cermin, wajahnya penuh luka akibat kecelakaan, tapi matanya menyala penuh tekad. Ini belum selesai. Maya pikir dia sudah menang, tapi aku akan bongkar semuanya. Bahkan kalau itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri. Sementara itu, Maya berdiri di balkon rumah besar, menatap malam dengan dingin. Kalau aku bisa singkirkan Arman, aku juga bisa singkirkan anaknya. Pagi itu, tubuh Raka masih terasa sakit akibat kecelakaan semalam. Luka di pelipisnya dibalut perban, tapi semangatnya tidak padam. Ia berdiri di depan rumah sakit tempat ia dirawat sementara, menatap ponselnya. Nama yang ia cari hanya satu, Dr. Andika, dokter pribadi almarhum ayahnya. Aku harus temui dia. Hanya dia yang bisa kasih tahu kebenaran. Raka akhirnya berhasil menemui Dr. Andika di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Dokter itu terlihat gugup saat mendengar alasan kedatangan Raka. Dok, tolong jujur, ayah saya benar-benar meninggal karena sakit? Atau ada sesuatu yang janggal? Dr. Andika menunduk, kedua tangannya gemetar. Raka, secara medis, ayahmu memang punya penyakit jantung. Tapi ada hal yang aneh. Aneh bagaimana? Tanya Raka serius. Obat yang diminum ayahmu tidak cocok dengan resep aslinya. Dosisnya berlebihan. Itu bisa memperparah kondisi jantungnya. Tapi saat saya tanyakan, Maya bilang ia hanya mengikuti resep dari dokter luar negeri yang ia hubungi. Anehnya, obat itu selalu datang lewat kurir pribadi, bukan dari apotek resmi. Raka membeku. Jadi, kemungkinan besar ayah sengaja dibuat sakit parah. Dr. Andika menatapnya lekat-lekat. Saya tidak berani menyimpulkan. Tapi, menurut saya, ya, ada indikasi itu. Tapi saya takut, Raka. Maya punya orang-orang kuat di belakangnya. Raka menggenggam meja dengan marah. Terima kasih, Dok. Saya akan cari bukti lebih banyak, apapun risikonya. Sementara itu, Maya tidak tinggal diam. Ia tahu Raka masih hidup setelah kecelakaan. Kali ini, ia memilih cara lain. Menghancurkan Sari. Ibu Raka, dengan bantuan pengacaranya, Ratna, Maya, mengatur sebuah jebakan hukum. Ia menyuap seorang pria untuk bersaksi palsu bahwa Sari pernah meminjam uang dalam jumlah besar dengan jaminan tanah peninggalan. Arman, media kembali heboh dengan berita. Sari, mantan istri Arman Wijaya,
terjerat kasus utang piutang. Sari dipanggil ke kantor polisi. Raka yang mendampinginya merasa marah besar. Ini jelas fitnah. Ibu nggak pernah pinjam uang sepeser pun. Namun Ratna tersenyum dingin di luar kantor polisi. Raka, sibuk membuktikan Maya membunuh ayahmu. Bagus. Sementara itu, ibumu bisa hancur pelan-pelan. Di rumah sederhana, Raka dan Sari bertengkar hebat. Bu, aku sudah bilang, jangan diam saja. Kita harus lawan mereka di pengadilan. Sorry, Nak, ibu sudah capek. Hidup ibu selalu dihina, dicaci. Mungkin inilah takdir kita. Raka menatap ibunya penuh amarah. Jangan bilang begitu, Bu. Kalau ibu menyerah, Maya akan menang. Dia sudah buat ayah menderita. Dan sekarang dia mau buat ibu hancur. Aku nggak akan biarkan. Sari hanya terdiam sambil menangis. Hatinya hancur. Tapi ia tahu anaknya punya tekad yang lebih kuat darinya. Di tengah kekacauan itu, Raka menerima telepon dari seseorang misterius. Suara di ujung telepon berbisik, kalau kau ingin bukti tentang kematian ayahmu, datanglah ke gudang lama di pelabuhan malam ini. Jangan bawa siapapun. Raka curiga, tapi ia tahu ini bisa jadi kesempatan emas. Malam itu, ia datang ke pelabuhan. Gudang tua itu gelap dan berdebu. Di sana, ia bertemu seorang pria parubaya yang wajahnya ditutupi topi. Aku dulu sopir pribadi Tuan Arman, katanya lirih. Malam sebelum Tuan Arman meninggal, aku diminta Maya untuk mengambil obat dari seseorang di hotel. Tapi waktu aku lihat kotaknya, aku curiga. Aku sempat memotret label obat itu. Pria itu menyerahkan ponselnya pada Raka. Foto label obat jelas menunjukkan dosis yang tidak wajar, bahkan berbahaya untuk penderita jantung. Raka gemetar. Dengan ini, aku bisa buktikan Maya terlibat dalam kematian ayah. Namun tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Pria itu terjatuh, peluru menembus dadanya. Cepat lari! Jangan biarkan dia tahu. Kau punya buktinya, bisiknya sebelum menghembuskan napas terakhir. Raka panik, mengambil ponsel itu lalu berlari keluar gudang. Dari kayahan, ia melihat dua pria bertubuh besar mengejarnya. Raka berlari di lorong gelap pelabuhan. Suara langkah kaki para pengejar makin dekat. Ia menunduk saat peluru menghantam dinding besi di sampingnya. Dengan sisa tenaga, Raka melompat ke dalam sebuah kontainer terbuka dan bersembunyi. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh keringat. Dari luar, suara pria-pria itu terdengar. Cari dia! Jangan biarkan bocah itu lolos. Maya akan marah besar kalau dia masih hidup. Raka menahan napas, menggenggam ponsel di tangannya. Foto bukti obat itu kini menjadi satu-satunya harapannya. Setelah para pria itu pergi, Raka keluar dengan tubuh gemetar. Ia sadar, semakin dekat ia pada kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Di rumah besar, Maya menerima laporan dari anak buahnya bahwa sopir lama, Arman, sudah mati. Ia hanya tersenyum dingin. Bagus. Tapi kenapa Raka masih hidup? Maaf, Bu. Dia berhasil lolos. Maya menatap kaca besar. Wajahnya refleksi dari cahaya lampu. Kalau begitu, waktunya aku singkirkan dia sekali untuk selamanya. Kali ini, aku akan gunakan ibunya sebagai umpan. Raka pulang dengan tubuh penuh luka. Ia duduk di lantai kamarnya, menggenggam ponsel dengan foto bukti di dalamnya. Ia berbisik lirih. Ayah, tangguh, aku akan bongkar semua ini. Aku akan pastikan Maya membayar dengan nyawanya. Sementara itu, Maya berdiri di balkon rumah besar, menatap langit malam dengan tatapan penuh kebencian. Raka, permainanmu sudah selesai. Dalam waktu dekat, kau akan jatuh, sama seperti ayahmu. Hujan deras mengguyur malam itu. Raka duduk di ruang tamu rumah sederhana ibunya, menatap ponsel yang berisi foto obat berbahaya bukti keterlibatan Maya dalam kematian ayahnya. Tangannya bergetar. Kalau bukti ini sampai ke pengadilan, Maya tamat, gumamnya. Namun pikirannya kacau. Ia tahu Maya bukan orang yang akan diam. Ia pasti sudah menyiapkan langkah berikutnya. Di rumah besarnya, Maya berdiri di depan jendela sambil menatap kilatan petir. Ratna, pengacaranya, duduk di sofa sambil membuka berkas. Maya, sidang berikutnya sudah dekat. Kalau bukti itu muncul, kita bisa kalah. Maya tersenyum dingin. Tenang, aku tahu cara membuat Raka jatuh tanpa harus ke pengadilan. Ratna mengerutkan kening. Maksud, Maya berjalan pelan, mengambil segelas anggur. Ibunya, Sari. Dia kelemahan terbesar Raka. Kalau aku gunakan dia sebagai umpan,
Raka pasti kehilangan fokus. Saat itu terjadi, kita bisa serang balik dengan tuduhan baru. Ratna tersenyum tipis. Kamu memang licik. Oke. Aku akan siapkan skenarionya. Sari keluar dari pasar dengan keranjang belanja. Saat ia berjalan menuju rumah, sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Dua pria bertubuh besar turun dan memaksa Sari masuk. "Ibu!" teriak seorang tetangga, tapi pintu mobil langsung tertutup dan melaju cepat. Malam itu, Raka pulang dan mendapati rumah sepi. Ibunya tidak ada. Tetangga menceritakan apa yang terjadi. Raka gemetar. Matanya merah. "Maya, kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, aku akan habisi kamu." Tidak lama kemudian, ponsel Raka berdering. Suara Maya terdengar di seberang. "Raka sayang, apa kau mencari ibumu?" Raka menggertakkan gigi. "Maya, di mana ibu?" "Jangan berani-berani sakiti." Maya tertawa kecil. "Tenang saja, dia baik-baik saja. Untuk saat ini, kalau kau ingin ibumu tetap hidup, serahkan semua bukti yang kau punya tentangku. Datang sendiri ke villa tua di Bukit Malam ini. Jangan bawa siapapun." Telepon terputus. Raka menghantam meja dengan marah. "Licik, tapi aku tidak bisa biarkan ibu jadi korban." Malam itu, Raka tiba di villa tua di bukit. Hujan deras membuat suasana semakin mencekam. Di dalam villa, Sari terikat di kursi dengan mulut dibekap. Maya berdiri anggun di hadapannya, mengenakan gaun hitam Raka. Suara Maya terdengar menggema ketika ia melihat Raka masuk. "Akhirnya kau datang." Raka menatap ibunya yang terikat, lalu menatap Maya penuh kebencian. "Lepaskan dia, Maya. Ini urusanku, jangan libatkan ibu." Maya tersenyum. "Kau tahu, aku tidak pernah bermain adil. Berikan padaku ponsel berisi bukti itu, dan ibumu akan bebas." Raka mengangkat ponsel. "Ini yang kau mau kan?" Maya mengulurkan tangan, namun sebelum ia bisa meraih, Raka berkata lantang, "Aku tidak sebodoh itu. Kalau aku kasih sekarang, kamu tetap tidak akan lepaskan ibu." "Maya, pintar juga kamu. Tapi ingat, satu isyarat dariku, orang-orangku bisa menghabisi ibumu di depan matamu." Sari menangsa, berusaha bersuara meski mulutnya dibekap. Raka mencoba menahan emosi. "Kamu sudah ambil ayah dariku. Sekarang kamu mau ambil ibu juga? Apa kamu tidak punya hati, Maya?" Maya mendekat, wajahnya dingin. "Hati? Aku sudah tidak punya hati sejak dulu. Ayahmu pernah bilang akan tinggalkan aku kalau aku terus mencampuri urusan keluarganya. Jadi aku buat dia tidak bisa pergi kemanapun dengan caraku sendiri." Raka J.D. Bennett, "Kamu yang bunuh ayah?" Maya menatap tajam. "Kalau iya, lalu kenapa? Tidak ada yang bisa buktikan." Raka mendekat, menatap matanya. "Aku akan buktikan. Dan ketika hari itu datang, semua orang akan tahu siapa iblis yang sebenarnya." Tiba-tiba, terdengar suara polisi dari luar. "Buka pintu! Polisi!" Maya terkejut, menoleh ke arah Ratna yang masuk tergesa-gesa. "Bagaimana mereka bisa tahu?" Raka tersenyum kecil. "Kamu pikir aku datang sendirian? Aku sudah pasang GPS di mobilku. Teman ayah yang masih setia melacakku." Maya marah besar. "Dasar brang!" Ia menarik pisau dari balik gaunnya dan menodongkan ke arah Sari. "Jangan bergerak, kalau kalian masuk, dia mati!" teriak Maya. Raka panik. "Maya, jangan gila! Ini bukan cuma soal aku atau kamu. Jangan libatkan ibu." Polisi mendobrak pintu. Suasana kacau. Raka dengan nekat menubruk Maya. Pisau itu hampir mengenai Sari, tapi Raka berhasil menahannya. Luka goresan mengenai lengannya. Darah mengalir. Polisi segera melumpuhkan anak buah Maya dan membebaskan Sari. Maya berhasil kabur lewat pintu belakang dengan Ratna di rumah sakit. Sari menangis melihat luka di lengan Raka. "Kenapa kamu harus korbankan dirimu seperti ini, nak?" Raka tersenyum lemah. "Aku nggak peduli. Kalau aku terluka, Bu. Yang penting ibu selamat. Dan aku janji, ini belum selesai. Maya harus bayar atas semua yang dia lakukan." Di Tempot Lane, Maya duduk di dalam mobil dengan wajah penuh amarah. Ratna berusaha menenangkannya. "Maya, kita harus lebih hati-hati. Polisi sudah mulai curiga." Maya menatap lurus ke depan, matanya merah. "Aku tidak akan kalah sama bocah itu. Kalap, aku akan habisi dia dengan tanganku sendiri." Raka berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit malam. Tangannya yang terluka masih diperban, tapi matanya penuh api dendam.
Maya pikir dia bisa hancurkan aku dengan cara kotor. Tapi dia salah. Aku akan jatuhkan dia di pengadilan dan di depan seluruh dunia. Sementara itu, di balik kegelapan, Maya sudah menyiapkan langkah baru jebakan yang lebih berbahaya. Bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk ibunya. Hening menyelimuti ruang sidang yang dipenuhi wartawan, pengacara, dan keluarga besar Arman di meja depan. Raka duduk bersama ibunya, Sari, wajahnya tegang, tapi matanya penuh tekad. Di sisi lain, Maya duduk anggun dengan pakaian mahal, ditemani Ratna, pengacaranya. Senyumnya dingin, penuh kesombongan. Hakim membuka sidang perebutan warisan dan kasus dugaan pembunuhan Arman. Suasana riuh, semua menanti bukti yang akan diajukan. Pengacara Raka berdiri. Yang mulia, kami memiliki bukti kuat bahwa kematian Tuan Arman Wijaya bukan karena penyakit jantung semata, melainkan akibat obat berlebihan yang sengaja diberikan. Kami juga memiliki saksi dan rekaman dokumen. Raka maju ke depan, menyerahkan ponsel berisi foto obat dan rekaman suara dari sopir lama ayahnya sebelum tewas. Semua bukti diproyeksikan di layar besar. Wartawan berbisik-bisik, "Gila, ini bukti kuat banget. Bisa-bisa Maya benar-benar masuk penjara." Maya tetap tersenyum, meski wajahnya tegang. Giliran Ratna maju. Dengan suara lantang ia berkata, "Yang mulia, semua tuduhan ini hanyalah karangan. Bukti foto bisa direkayasa. Lagi pula, saksi yang disebutkan sudah meninggal. Jadi kesaksiannya tidak sah. Dan mengenai Ibu Raka, Sari, dia sendiri sedang terjerat kasus utang piutang. Apakah orang yang penuh masalah bisa dipercaya?" Sari terkejut dan menunduk, malu. Raka menggenggam tangan ibunya, menenangkan. "Jangan takut, Bu. Kita akan buktikan semuanya." Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Ratna, pengacara Maya, menerima sebuah amplop dari seseorang di ruang sidang. Ia membukanya, lalu wajahnya berubah, pucat. Isinya adalah foto-foto dirinya sedang berduaan dengan salah satu pria yang pernah menjadi saksi palsu untuk Maya. Foto itu bisa menghancurkan reputasi Ratna sebagai pengacara. Raka tersenyum tipis, karena ia sendiri yang mengatur jebakan itu lewat temannya. Seorang wartawan investigasi, hakim menatap Ratna curiga. "Apakah ada yang ingin Anda jelaskan?" Ratna panik, menoleh ke Maya. Tapi Maya hanya menatapnya dingin, seolah berkata, "Kalau kau hancur, itu urusanmu." Ratna akhirnya goyah. Ia berdiri dengan wajah pucat dan berkata lirih, "Yang mulia, sebenarnya saya tidak bisa melanjutkan pembelaan ini. Ada hal-hal yang selama ini saya tutupi. Kematian Tuan Arman memang tidak wajar. Saya tahu Maya yang memerintahkan mengganti obatnya." Ruangan sidang riuh. Semua orang terkejut, termasuk Maya. "Kau berani mengkhianatiku, Ratna," teriak Maya dengan mata merah. Ratna menunduk. "Maaf, Maya. Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu." Maya berdiri. Suaranya lantang penuh amarah. "Kalian semua bodoh. Kalian pikir aku takut? Yah, aku yang bikin Arman mati. Karena dia pengkhianat. Dia mau tinggalkan aku demi wanita lain. Aku tidak akan biarkan itu terjadi." Raka berdiri menatap Maya dengan marah. "Ayah meninggal bukan karena sakit, tapi karena kamu haus kekuasaan dan uang. Kamu bahkan tega menghancurkan keluarga sendiri. Kau akan membayar, Maya." Hakim mengetukkan palu berkali-kali. "Tenang, tenang." Semua perkataan terdakwa akan dicatat. Namun Maya yang sudah kalap tiba-tiba meraih pena logam dari meja dan berlari ke arah Raka. "Kalau aku harus jatuh, aku akan seret kau juga, Raka." Sontak, ruang sidang kacau. Polisi bergerak cepat, menahan Maya sebelum sempat melukai Raka. Maya meronta, berteriak histeris, "Raka, aku tidak akan pernah kalah darimu. Kau dengar." Setelah kekacauan reda, hakim akhirnya membacakan putusan. Atas bukti dan pengakuan yang ada, pengadilan menyatakan Maya bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Arman Wijaya, serta pemalsuan dokumen hukum. Hak waris seluruhnya jatuh kepada anak sah almarhum Raka Wijaya. Maya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Gedung sidang bergemuruh. Wartawan sibuk mengetik berita. "Sorry Menengges," memeluk Raka. "Kita menang, nah." "Akhirnya kita menang." Raka mengusap air mata ibunya. "Ini semua untuk ayah. Sekarang dia bisa tenang." Raka berdiri di makam ayahnya. Hujan rintik-rintik turun,
membuat suasana semakin sendu. Ayah, aku sudah tepati janji. Aku buktikan siapa sebenarnya Maya. Aku tahu ini tidak akan mengembalikan ayah. Tapi setidaknya kebenaran sudah terungkap. Sari datang, berdiri di samping Raka. Nak, jangan terus tenggelam dalam dendam. Kita sudah cukup menderita. Sekarang saatnya kita mulai hidup baru. Raka mengangguk. Iya bu, tapi aku janji satu hal. Warisan ini tidak akan membuat kita serakah seperti Maya. Aku akan gunakan semua ini untuk membangun sesuatu yang baik. Untuk membuktikan keluarga kita masih punya kehormatan. Di sisi lain, Maya duduk di sel penjara yang dingin. Wajahnya kusut, tapi matanya masih penuh kebencian. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Raka boleh menang hari ini, tapi aku akan kembali. Aku akan hancurkan kau. Meski dari balik jeruji ini. Senyumnya tipis, penuh misteri.